Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani dustur ahli nur wa ahli nuba wa ahli al-hal wal 'aqd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala inna iddatash shuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum al-ayah. Yang artinya inna iddatash shuhur indallahi 12 syahra, sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Tuhan Anda ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah memulai menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atu hurum, di situ ada 4 bulan yang mulia yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram. 3 yang berbarengan, 1 yang syarat, yang sendirian, yaitu apa? Bulan Rajab yang kita duduk pada saat ini. Dzalika dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan Anda menganiaya diri di dalam 4 bulan ini. Maksudnya apa? Ketika 4 bulan ini, kalau orang beribadah seperti kita pada saat ini, dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, jika orang itu berbuat durhaka kepada Allah, dilipat gandakan juga ganjaran durhakanya kepada Allah. Makanya bulan Rajab ini bulan yang mulia. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Kenapa bulan ini dinamakan bulan Rajab? Lianna malaikata tatarajjab bitakmid wa takdis. Para malaikat Allah tatarajjab, mengagungkan Allah, bitahmid, dengan mengucapkan alhamdulillah, wa takdis, dengan mengucapkan subhanallah. Dia puji Allah SWT. Khusus bulan Rajab ini Allah menghiasi langit-langitnya dengan bintang-bintang. Allah menghiasi nabinya dengan Nabi Muhammad. Allah menghiasi 12 bulan ini dengan 4 bulan tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Muharram, Rajab yang sendirian, dihiasi oleh Allah SWT. Rajab adalah bulan yang mulia. Makanya Rajab syahrullah, dawuhnya Kanjeng Nabi SAW. Kalau dikatakan ini Rajab syahrullah, apa yang harus kita lakukan? Dan apa keistimewaan bulan Rajab tadi? Maka perlu diketahui, kadang-kadang amal soleh itu dilipat gandakan oleh Allah gara-gara tempatnya. Kadang-kadang amal soleh itu dilipat gandakan oleh Allah gara-gara waktunya. Ya. Adapun amal soleh itu dilipat gandakan oleh Allah gara-gara tempatnya. Siapapun orang yang melakukan, pasti dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah. Seperti apa? Kalau orang sholat di Baitullah Ka'bah, dilipat gandakan siapapun yang sholat sampai 100.000. Kenapa? Yang pengaruh tempatnya, bukan orang yang sholat. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang suatu amal itu dilipat gandakan oleh Allah gara-gara bulannya. Orang yang masuk mendapatkan bulan itu, dia akan dimuliakan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah SWT. Itu bulan Rajab. Orang yang puasa 1 hari di bulan ini, podo memang puasa setahun.
Orang yang puasa 1 hari di bulan ini sama dengan puasa 1 tahun. Apalagi kalau harinya khusus, yaitu Kamis, Jumat, Sabtu. Ini Sabtu minggu pertama ini. Masih ada minggu kedua, ketiga, keempat. Harinya khusus ya. Kamis, Jumat, Sabtu. Orang yang berpuasa di 3 hari ini ditulis oleh Allah sebagaimana orang yang beribadah 700 tahun. Umur sampai gak sampai 700, 100 gak sampai. Cuma Allah wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Allah tidak akan zalim terhadap hambanya. Pasti Anda akan diberikan ketika Anda meninggal dunia kilo ganjaranmu. Yang puasa Kamis, Jumat, Sabtu, harinya khusus. Ditulis oleh Allah sebagaimana orang beribadah 700 tahun. Enak, cuma khusus bulan Rejab loh ya. Asyurul Hurum ini termasuk bulan Rejab ini. Lainnya tidak bisa. Dilipat gandakan Allah. Kenapa? Ini bulan bersandar dengan namanya Allah. Jadi punya keistimewaan tersendiri. Orang-orang yang beribadah. Ya. Dan di bulan Rejab ini orang yang meninggal dunia diberi keistimewaan oleh Allah 1, yaitu dibebaskan dari azab kubur. Jadi makanya orang-orang soleh itu biar Nabi mati menjaluk ya Rabb, wis cedek bulan Rejab. Jangan matikan dulu saya sampai masuk bulan Rejab. Kalau sudah masuk, matikan saya. Kenapa? Dibebaskan dari azab kubur. Kalau sudah bebas azab kubur, fama ba'dahu aisar. Setelahnya akan jadi lebih mudah persidangannya Allah. Cuma kalau sudah tidak selamat di kuburan, wa ma ba'dahu aisar, setelahnya akan persidangan setelahnya akan lebih sulit lagi. Makanya oleh karena itu apa? Bulan Rejab ini bulan yang mulia. Bulan yang Rasul SAW kalau misalnya masuk bulan ini Rasul doa. Bulan lain enggak, khusus bulan Rejab. Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna. Allahumma barik lana, berkahi umur, berkahi kesehatan, sehingga apa? Tutup bulan Rejab ini. Karena ada sebagian orang mendapatkan separuh Rejab pulang, awal Rejab pulang ke rahmatullah. Ada yang akhir mau masuk Sya'ban pulang ke rahmatullah. Pertengahan Sya'ban pulang ke rahmatullah. Ada yang mendapatkan Ramadan separuh pulang ke rahmatullah. Makanya Rasul berdoa minta sempurna 3 ini. Karena ini bulan untuk menanam kebaikan. Kita tanam karena apa? Dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah. Puasa 3 hari seperti itu ganjarannya, belum yang lainnya. Apalagi kita mulai awal Rejab sampai akhir Rejab, kita diharuskan membaca. Ada 2 riwayat. Kata Ustaz Taufuddin tadi, saya mengatakan habis subuh sama habis asar. Ada yang menyatakan riwayatnya habis subuh sama habis isya. Cuma kalau di Hadramut dibacanya habis subuh sama isya. Ya toh? Kalau ada 2 riwayat itu, ada yang mengatakan habis subuh sama isya, habis subuh sama asar. Yaitu membaca Rabbighfirli warhamni alayya. Ya Allah, ampuni saya, kasihanilah saya, dan berikan rasa tobatmu sama-sama. Diampuni 70 tahun. Sampai baca pengpindo 140 ribu tahun. Kali 10 hari, kali 30 hari. Berapa dosa yang disedot oleh Allah daripada diri Anda? Dosa kecil, dosa besar dihapus oleh Allah. Cuma 1 bulan ini tak loh. Allah buka obral besar-besaran. Obral besar-besaran dulu. Maghfirahnya Allah. Kenapa? Hai manusia, walaupun dosamu sampai sepucuk langit, selama kau mau istighfar, tak ampuni dosamu. Ada satu cerita Pak. Cuma cerita ini jangan ditiru. Ini cerita. Cuma cerita ini jangan ditiru. Dan ini ada wakok ya terjadi. Ada satu orang itu banyak dosanya. Ketika banyak dosanya dia ngomong sama keluarganya, nanti kalau saya mati, tolong saya dikremasi ya. Tahu dikremasi? Dibakar. Itu orang Hindu dibakar sampai jadi abu. Kalau di Surabaya ada itu. Kalau Anda mau masuk Bungurasi itu tempatnya besar itu. Ya itu tolong kalau saya mati nanti dibakar sampai jadi abu. Oh ya, nanti abunya kamu buang ke hutan. Oh ya, meninggal. Setelah meninggal dibakar sama keluarganya. Menurut pasiennya dia dibakar. Setelah dibakar dibuang ke hutan. Wah, kena angin kemana-mana itu debu.
Setelah kemana-mana itu debu. Allah bilang sama tanah, tanah, coba kumpulkan debunya orang ini. Allah bilang sama tanah, sudah dibuang, pulang. Allah bilang sama tanah, tanah, kumpulkan debunya tubuhnya orang ini. Sama tanah dikumpulkan, jadi satu. Ketika sudah jadi satu, Allah bilang kun fayakun, muncul jadi manusia lagi. Langsung dia, ya Allah, saya ketemu Allah, jadi manusia lagi. Ditanya sama Allah, apa alasannya Anda kok membakar diri Anda? Alasannya apa? Sampai kamu membakar tubuh kamu jadi debu, kemudian suruh buang. Ya Allah, saya dosa akeh. Saya takut sama adabmu. Takut saya ketemu kamu. Subhanallah, kamu datang ke saya lagi, ketemu sampai lagi. Oh gitu katanya Allah. Ya wis, sekarang kamu saya ampuni dosa kamu. Sekarang kamu masuk surga. Jangan ditiru. Dikeplaki malaikat sampai. Jangan ditiru. Ya Zainul ya. Itu dikeplaki malaikat cerita. Bisa bener bisa enggak, cerita dulu. Yakinnya dia sama yakinnya sampai beda. Yakinnya dia sama Allah sama yakinnya sampai beda. Iya toh? Karena dia benar yakin sama Allah. Makanya pengampunan Allah itu sangat luas sekali. Maghfirahnya Allah itu sangat luas. Sampai Imam Busiri mengatakan, ya nafsu la taknati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufranika lamani. Wahai manusia, kamu jangan putus asa dengan banyak besar dosa kamu. Besar dosa kamu dibandingkan pengampunan saya seperti debu, tidak ada artinya. Wong surga miliknya Allah, neraka miliknya Allah. Saking besarnya maghfirahnya Allah SWT. Ada dua orang dikeluarkan dari Allah, dari neraka oleh Allah. Sini, keluar dua-duanya. Keluarkan. Menghadap Allah. Ditakoni, ya apa kan adabku? Waduh, katanya orang itu, ya Rabb, saya tidak pernah melihat adab, merasakan adab seperti adabmu. Karena Allah sudah janji, la yu'adzibu adabahu ahad. Sampai nanti Allah itu kalau wala yusiku wasaqahu, tidak ada orang mengikat sikatan Allah. Sampai tahu bagaimana Allah mengikat orang ahli neraka. Jadi tangan itu kalau diikat kayak polisi kan gini Pak. Kalau polisi itu gini, ambil cilik gini. Kalau Allah enggak, nanti ingkatnya itu begini. Jadi tangan tidak sini. Tangan kanan ditaruh sini sama Allah. Tangan kiri suruh gini, taruh sini. Di belakang. Ngikatnya Allah nanti begitu. Jadi tangan kanan dinaikkan oleh Allah ke sini, oleh malaikatnya sampai tangan dari sini. Dolor, dipertek. Terus yang kiri ditaruh sini sampai yang sini. Nanti Anda kalau masuk tahanan itu ada rompinya. Tahanan KPK. Itu nanti di neraka ada tahanannya, ada rompinya juga. Rompinya dari neraka. Ada baju khusus ahli neraka. Jadi kayak rompi gitu, tahanannya neraka. Jadi Allah mengikatnya seperti itu. Itu masih belum diadab oleh Allah. Belum adabnya neraka. Temboknya dingin, tengahnya panas. Zamharira. Zamharira itu tembok, namanya tembok di neraka, namanya Zamharira. Itu kalau Anda nyedak gini, bukan main dinginnya, sangat dingin. Begitu orang nempel langsung lari ke tengah. Tengah panas lari ke depan, ke belakang lagi. Berhari-hari. Ini namanya Zamharira. Zamharira itu temboknya neraka, sangat-sangat dingin. Makanya sampai tak cerita ini menentok. Kalau perasaan wedi, kenapa? Bukan delok, Beb. Gak ketok. Masih sampai cerita tukang becaan, mbek wong embong-embong. Lho kok ngene-ngene, delok ngono ya ya. Mending gak sembahyang. Tetep gak sembahyang, tetep gak ngaji, tetep maksiat. Kenapa? Cerita, Pak. Iso bener, iso enggak, padahal cerita Al-Qur'an. Wala yusiku wasaqahu ahad wala yu'adzibu adabahu ahad. Selesai dipanggil dua orang neraka gini. Ya apa kamu lihat adab saya? Wah, saya tidak pernah merasakan adab seperti adab. Oh no ya, terus balik orang jadi Allah. Yang satu lari, yang satu ngaku pelan-pelan.
Loh, kok beda jadi Allah? Gini. Ada apa ya? Kenapa melayu-melayu? Kenapa kelenak-kelenduk melaku? Pelan-pelan. Ya Rob, saya ini lari kepingin cepet-cepet melaksanakan perintah. Lah kok pelan-pelan? Ya Rob, saya mikir sampai tokno kula tekan rokok gak sampai balik nomali. Dibalik nomali katakno. Lihat rahmatnya Allah. Ya wis nek ngono kuwi kon loro-loro mlebu surga. Lihat rahmatnya Allah. Itu satu ditaruh, Allah punya rahmat 100, satu ditaruh di dunia. 99 rahmatnya Allah nanti ditaruh di akhirat. Bagaimana rahmatnya Allah? Begitu juga yang maksiat. Rahmatnya Allah sangat besar. Sampai katanya ulama itu katakan, kalau kita ini tahu rahmatnya Allah, kita tidak akan mampu untuk meninggalkan sholat, melanggar perintahnya Allah. Saking rahmatnya Allah sangat besar dalam manusia. Kalau dikatakan rahmatnya Allah, rahmatnya manusia, rahmatnya anak sepanjang jalan, rahmatnya ibu sepanjang jalan, rahmatnya Allah lebih daripada itu semua. Kenapa? Allah Rahman Rahim. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Itu bagi siapa? Ya orang-orang seperti kita. Kita belum masuk surga, di kuburan sudah dijadikan surga. Makanya orang yang taat kepada Allah itu akan diberi waman khafa min maqami rabbih jannatan. Diberi 2 surga oleh Allah. Maka dikatakan apa? Dikatakan tadi, kenapa sampai nak cerita neraka menang tok? Wong-wong cerita neraka biasa aja. Karena tidak seperti statusnya seperti malaikat Malik. Malaikat Malik itu ndelok ini neraka. Sampai ketemu Nabi Isra wal Mi'raj guyu ndak, mesen ndak. Sampai ditakoni Kanjeng Nabi, "Sapa iku wong gak pernah guyu iku?" Ketemu aku, semua malaikat menyambut saya gak istilahnya itu tidak tersenyum. Katanya malaikat, itu malaikat Malik ya Rasulullah. Sejak Allah ciptakan tidak pernah tersenyum. Kenapa? Delok ngarepin neraka, Pak. Delok ngarepin neraka. Dia tahu apa adabnya Allah. Drodok tok bendina, Pak. Sampai ndak ingin aja dato. Sampai berangkat ke Gunung Bromo. Ke Gunung Bromo, munggah atas kasodo itu. Naik tek selesai sampai atas. Anda lihat kawah yang begitu panas. Terus delok kambing dicemplungno, sapi dicemplungno. Anda lihat, bayang nombok rokok wong dicemplungno. Insya Allah sampai drodok tok itu sedina paling sampai iso mudhun ilang medine. Lah ini berhari-hari, bertahun-tahun sejak Allah ciptakan neraka sampai nanti yaumul kiamat, malaikat Malik itu dalam ini tok. Adabnya Allah begitu pedih. Ya pantas drodok, Pak. Guyu dah. Makanya katanya Habib Muhammad tadi, tidak layak kita mengisi hidup kita ini dengan ketaatan kepada Allah. Makanya kita duduk di majlis ini yang dihasut oleh orang-orang ahli barzah. Kayak suruh boleh pengajian meneh. Apa sembahyang apa? Kata kayak apa jadi Allah. Bukan sembahyang ada nanti sholat jamaah ada, pengajian ada. Cuma kalau apa? Wis mari. Kalau di surga wa may ya'mal, kalau di dunia wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Di dunia, di alam barzah semari. Sampai sembahyang pelunggu-lunggu sakarepmu. Semari katanya Allah. Tidak ada pahala, tidak ada dosa sakarepmu. Makanya orang yang paling bahagia itu siapa? Orang yang meninggal dunia cuma pahalanya gak pedot. Pahalanya tidak terputus. Apa itu? Sampai nama masjid, sampai bantu. Namanya sedekahul jariyah. Berjari itu mengalir sampai Anda mati, terus akan mengalir sedekahul jariyah. Sampai Anda mati, Anda tetap diganjar oleh Allah. Anda lu ini ngecak konco sampai arek orang ngaji di Barzali. Si nakal-nakal tak sembahyang ngaji di Barzali. Tobat dia sholat, dia ngaji, Anda dapat ganjarannya. Mandalla alal khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan dapat ganjaran sama orang yang mengerjakannya. Lah ini apa? Inilah namanya hidup ini. Orang bahagia, orang sudah meninggal dunia, cuma jariahnya tetap mengalir. Seakan-akan dia umur yang kedua. Itu orang yang paling bahagia. Bukan orang yang kaya raya, bukan. Orang yang bahagia, orang yang ikut menyumbang
di tempat-tempat seperti ini, nyumbang santri, ya kan, nyumbang dupo, nyumbang minyak wangi, ya toh, terus nyepak nomangan ke orang-orang, terus dia mengasih sumbangan. Ustaz, ini sumbangannya makanan dari saya, buah itu aku gara-gara ngaji. Loh, ini terus mengalir, walaupun Anda nyumbang santri sadus. Kenapa? Terus acara ganjarannya mengalir. Makanya alhamdulillah beruntung orang yang ikut sumbang atau ikut ambil di dalam majlis ini, nyumbang sego, nyumbang panganan, nyumbang iko, nyumbang segala pun, bentuk apapun, sekecil apapun, pasti kita akan melihat hasilnya kalau dibuat pengajian dan dibuat amal-amal soleh. Makanya semoga orang-orang Ustaz Saifuddin dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan oleh Allah, dan kita bisa duduk di tempat ini, dan orang-orang setelah kita bisa merasakan majlis ini. Dan semoga orang yang menyumbang, orang yang ikut sibuk dalam acara ini, yaitu yang menyiapkan makanan, yang buat makanan, semuanya dilancarkan rezekinya oleh Allah, diberikan rezekinya oleh Allah, diberkahi umurnya, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.